Noni-noni Belanda ini ternyata tidak hanya menampakkan pada malam hari aja loh teman-teman. Hai guys, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di Ngolorisme. Ngolorisme adalah sebuah acara yang memiliki paham dalam membahas obrolan-obrolan horor dan misteri. Untuk kalian yang suka bahasan yang berbau horor dan misteri, kalian pas datang ke tempat yang sangat tepat. Oke, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan update seputar horor dan misteri, silahkan bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yap, sesuai judul kalian sudah tahu gue akan bahas apa pada video kali ini. Ya, gue akan ngebahas kota tertua dan misteri yang ada di dalamnya. Sebelum gue lanjut, gue pengen absen nih. Teman-teman datang dari kota mana aja sih? Dan kira-kira di kota teman-teman ada nggak sih cerita horor dan misterinya? Kalau misalkan di kota teman-teman ada, silakan tulis di kolom komentar. Emang sih ya, kota yang sudah tua biasanya banyak menyimpan berbagai kenangan. Ya, selain kenangan, ada pun cerita-cerita yang bisa menjadi viral dari kota tersebut. Dan banyak kejadian-kejadian misteri yang terjadi di kota tersebut. Tapi kadang kita merasa takut untuk mendatangi kota tersebut. Namun ada beberapa orang yang sangat suka menantang adrenalinnya untuk mendatangi wisata-wisata tempat yang sangat horor tersebut. Langsung saja, ini nama-namanya. Kota pertama, Palembang. Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ini selain menyimpan banyak wisata yang sangat menarik, ternyata kota ini menyimpan misteri di dalam tempat wisata tersebut. Mungkin kalian tidak asing dengan nama Sungai Musi. Sungai yang sangat indah dan sangat panjang di Provinsi Sumatera Selatan ini, selain dijadikan objek untuk mencari nafkah para nelayan, ternyata sungai ini memiliki misteri di dalamnya. Banyak yang mendengar sosok hantu banyu yang sering mengganggu nelayan di sekitaran Sungai Musi. Konon cerita ini datang dari generasi ke generasi. Bahkan ada seorang nelayan yang melihat sosok hantu tersebut. Lalu dengan takutnya dia loncat ke air sambil berteriak, "Ada hantu banyu." Dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Berikutnya, Kota Baru di Kalimantan Selatan. Nah, Kota Baru ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Konon, kota ini terdiri dari 110 pulau kecil dan 31 diantaranya belum memiliki nama. Kisah mistis yang bertebaran di kota ini adalah salah satu kota gaib yang bernama Saranjana. Saranjana sering disebut-sebut sebagai kota yang belum tahu letak pasti posisinya. Konon kisah yang melegenda di sini terdapat kerajaan atau kota besar alam gaib yang dimana dihuni makhluk astral dan tak kasat mata. Banyak yang bilang penghuninya itu jin Islam atau manusia yang bisa berkontak dengan makhluk gaib. Dulu ada seorang warga yang nyasar ke kota Saranjana ini. Namun setelah diselidiki ternyata tidak ada satupun manusia yang dia lihat di kota tersebut. Dan anehnya, hawanya pun sangat misterius. Nah, sampai dia pun ketakutan dan akhirnya bisa pergi dari kota tersebut. Berikutnya ada Jakarta. Jakarta adalah sebuah kota yang sudah ada sejak 4 Masehi. Gila, udah lama banget ya. Dulu nama kota ini berawal dari Sunda Kelapa dan pada saat masa penjajahan Belanda berubah nama menjadi Batavia. Dan sekarang berubah namanya menjadi Jakarta. Teman-teman tahu nggak kalau di Jakarta ini
walaupun sebagai kota metropolitan, ternyata banyak misteri di dalamnya. Misteri yang sudah tidak aneh lagi yang berada di Jakarta adalah bahwa terdapat simbol-simbol satanisme di dalamnya. Simbol satanisme apa aja yang ada di Jakarta ini? Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Pertama, ada di wilayah Bundaran HI. Nah, kalau kalian misalkan lihat Bundaran HI itu dari citra satelit di atas itu melambangkan sebagai mata. Mata yang berada pada simbol-simbol Mesir kuno, yang konon katanya itu adalah mata Tuhan. Berikutnya ada di Gedung Bappenas. Konon dulu Gedung Bappenas adalah tempat perkumpulan para pemuja-pemuja iblis, sekte Illuminati. Konon banyak banget lokasi-lokasi sekte pemuja iblis di Jakarta, bahkan tempat-tempat yang berbau horor pun banyak yang berada di Jakarta. Bagi kalian warga Jakarta, menurut kalian lokasi mana yang sangat horor yang berada di wilayah Jakarta? Tulis di dalam komentar ya. Selanjutnya, Salatiga. Kota yang selalu dapat nilai 70 kalau lagi ulangan. Iya kali ya. Nah, teman-teman, ternyata kota Salatiga ini sudah ada sejak tahun 750 Masehi. Bukti kota ini sudah ada sejak tahun 750 Masehi adalah ditemukannya di dalam prasasti Plumpungan. Biasanya pusat pemerintahan itu selalu ramai pada siang hari. Tetapi untuk pusat pemerintahan kota Salatiga ini tidak hanya pada siang hari. Pada malam hari pun tetap ramai. Ada yang ronda, ada yang jaga, atau ada yang bermain. Konon pada malam hari pun sering ditemukan penampakan noni-noni Belanda. Dulu gedung ini dijadikan pusat pemerintahan juga pada saat zaman VOC. Kasihan juga ya, noni-noni Belanda munculnya pada malam hari. Sepian kali tuh, mau nyari teman ngobrol kali ya. Kalau deket sih gue ajak ngobrol. Ya gue tanya, udah punya cem-ceman belum? Itu pun kalau masih hidup, ya kan? Kalau udah nggak hidup kayak gitu ya mana mau gue juga. Nah, noni-noni Belanda ini ternyata tidak hanya menampakkan pada malam hari aja loh teman-teman. Pada siang hari pun noni-noni Belanda ini berani menampakkan dirinya. Ih, gila, merinding gua. Kota Malang. Kota yang sudah ada sejak tahun 760 Masehi. Bukti adanya kota Malang sejak 760 Masehi dengan ditemukannya prasasti di Noyo. Nah, Malang juga terkenal dengan udaranya yang sejuk dan dingin. Tapi dinginnya kota ini ternyata menyimpan beberapa misteri di dalamnya. Tidur di hotel itu biasanya memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Beda halnya di kota ini. Tapi berbeda dengan hotel kota ini, dengan suasananya yang klasik dan berada di Jalan Dr. Sutomo 63 daerah Lawang. Namanya Hotel Niagara. Cerita yang beredar di hotel ini, kabarnya di lantai 3 itu sering terdengar suara pesta. Wow, suara pesta. Asik dong kalau suara pesta. Ya, namanya lagi liburan, siapa tahu bisa ikutan berpesta. Tapi pas ditelik, dilihat di lantai 3, suasananya gelap, kosong, dan sunyi. Yang nggak jadi mau ikut pesta, orang kosong. Lalu siapa yang sedang berpesta di lantai 3 tersebut? Wah, merinding sekali. Ya, mungkin banyak lah Bu. Di hotel-hotel manapun pasti banyak. Untuk di kota satu ini, hotelnya sungguh luar biasa menyeramkan. Yang datang ke situ untuk istirahat, ternyata malah tidak bisa istirahat. Oke teman-teman, itu saja kota-kota tertua dan berbagai misteri di dalamnya.
yang menyimpan sejuta cerita horor dan misteri. Bagi teman-teman yang mempunyai versi yang berbeda dengan gue, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar kota mana yang menurut teman-teman paling horor dan paling tua yang ada di Indonesia. Silahkan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Gue Ruby, tetap di acara Ngolorisme. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.